Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini tanggal 3 Mei 2022 ya, hari Selasa. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market. Ada 4 yang akan kita analisa. Di sini ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan Aussie Jepang Yen. Oke, langsung aja nggak lama-lama ya, kita lihat di chart Euro USD. Oke, dari Euro USD dari pergerakan kemarin ya, di sini pembentukan yang terjadi kalau kita lihat dari penurunan ini terjadi pembentukan area base. Di mana pembentukan area base ini ya dari posisi candle kemarin ini terjadi memang candle penurunan, tapi masih di wilayah area terbatas, artinya ada sideways di area sini atau pembentukan area base. Dan kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, kemungkinan besar pergerakan akan kecenderungannya buyer dan seller saling keduanya saling sama-sama tarik menarik ya. Baik itu seller, baik itu buyer, dan dimana nanti di sini pasti akan membentuk area resisten terdekat dan area support terdekat. Mana dulu yang akan di breakout, yaitu adalah target entry kita. Mana dulu yang ada pembalikan, itu bisa jadikan entry kita juga. Oke, ini yang kita lihat ya. Kalau di candle kemarin terjadi penurunan, apakah di candle yang hari ini akan terjadi kenaikan? Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4. Di time frame H4 Anda bisa lihat sendiri di sini ya, ini adalah area sideways ya. Area sideways ada pergerakan terbatas di kisaran 1.04715 sampai dengan area 23,6%, yaitu di 1.05812, di mana ada terakhir di sini bearish pin bar yang mendorong pergerakan dari Euro USD terjadi pelemahan tapi tidak sampai breakout di bawah 1.04715. Artinya yang saya tadi bilang di time frame daily, di mana seller dan buyer memiliki kekuatan yang seimbang, akhirnya terjadi yang namanya sideways. Dan kalau udah kondisi seperti ini, area sideways ini pun ya, kalau kita lihat tren dari pergerakan Euro USD masih kecenderungannya tren turun. Jadi potensi untuk kita bisa ambil posisi sell tetap berada di area 23,6%, yaitu di 1.05812. Oke, area ini untuk bisa kita targetkan menjadi area sell kita. Oke, sekarang kita coba cari tahu lagi ya di time frame yang lebih kecil untuk target entry kita, yaitu time frame H1. Di time frame H1 teman-teman bisa lihat di sini di mana pergerakan untuk saat ini ya, pergerakan untuk saat ini bergerak hanya berkisaran ya, di kisaran 1.04715 sampai dengan 1.05812, di mana Anda bisa lihat EMA 50 pun terjadi datar ya, kecenderungannya datar. Beda dengan posisi ini, memang ini kecenderungannya kuat turun trennya, dan saat ini pembentukan area base. Yang pertama, jika Anda mau buy, pastikan dulu dia breakout di atas 23,6%, yaitu di 1.05812, dan pastikan syarat yang terbentuk di sini adalah syarat pattern naik ya. Di sini kalau mau buy contohnya impulsif bullish ya kan, atau marubosu bullish boleh. Dan pastikan kalau memang di sini terjadi penolakan, candle reversal, baik single pattern, double pattern, triple pattern, boleh sell di bawah 23,6%, yaitu 1.05812, sell di bawah ini. Jika ada pembentukan pattern, contohnya ini ada bearish engulfing, ya kan, dia turun seperti itu. Kalau belum ada pattern ya jangan transaksi. Dan kalau mau Anda buy pun bisa berada di atas 1.04715, tapi pastikan betul-betul pattern juga terbentuk di area sini, karena ini masih area terbatas ya. Kalau dia break di bawah 1.04715 boleh sell di bawahnya ini. Dan setiap transaksi saya ingatkan jangan lupa pasang stop loss, karena itu kegunaannya sangat penting membatasi kerugian Anda. Oke, ini dari Euro USD ya yang saya sampaikan. Sekarang saya masuk di market GBP USD ya. Ini GBP USD. Kita lihat untuk GBP USD sendiri, kita masuk di time frame daily dulu ya. Nah, GBP USD selalu memiliki pola yang hampir sama dengan Euro USD ya, dimana penurunan yang cukup curam ini ya, sangat dalam, tertahan, membentukkan area base juga di sini ya. Ini pembentukan area base dari
susunan candle yang terbentuk. Ini saya perbesar. Ini pembentukan area base ya. Nanti lebih detailnya kita coba cari tahu di time frame H4. Di time frame H4 terjadi pergerakan ya. Ini membentuk area resisten di mana sempat terjadi breakout di atas 23,6% yaitu di 1.25717. Tapi di sini terjadi tekanan seller atau pembentukan bearish pin bar, maka dia bergerak menurun dan tertahan di 1.24000 ya. Ini perhatikan 941 ya, belum sampai dengan pembentukan support terbarunya yaitu 1.24115. Dan di sini pertama saya akan tandain dulu karena di sini muncul resisten baru ya, berkisaran ini saya akan masukkan di area sini di time frame H4 ya, di 1.26163. Artinya apa? Kalau nantinya ini ada pergerakan naik ya, naik nih di atas 1.24841, dia bergerak naik, tes 23,6%, 1.25717 sampai dengan 1.26163. Ini potensi Anda bisa ambil posisi sell ya. Ini saya akan kasih penebalan. Ingat, pengambilan posisi harus bersyarat ya, selalu saya katakan seperti itu. Jika belum ada syarat, tolong jangan ambil transaksinya ya. Perhatikan dulu, sabar, menunggu sampai membentuk syarat yang terbentuk di area sini. Ini saya kasih penebalan, berarti ini adalah area sell. Karena saya selalu mengedukasi, mengajarkan transaksilah by kondisi tren. Kalau tren turun ya kita cari titik sell, kalau trennya naik ya kita cari titik buy. Oke. Ini potensinya yang bisa kita targetkan untuk sell kita ya di kisaran 1.26163 area sini. Oke, sekarang coba kita lihat juga di time frame H1 ya, apa yang bisa kita dapat di time frame H1 ya. Karena ini ada area sell kita dan di sini sebenarnya ini ada potensi juga nih, kita gambarkan kemarin ya ini. Nah, ini ada area juga di mana ini ada area buy ya di sini. Ya, yang kecenderungannya di hari kemarin terjadi breakout di atasnya ini ya. Ini akhirnya terjadi breakout. Ini perhatikan ya. Ini memang ada miss ya sedikit. Dia sentuh bearish pin bar, dia turun, tapi seller tidak kuat menekan hingga breakout di bawah 1.24115. Ternyata terjadi 3 susunan candle. Kalau udah kayak gini pasti akan terjadi kenaikan. Ini ya, 1 2 3 candle warna hijau. Naik breakout EMA 50 dan dia bergerak naik sampai dengan posisinya yang di atas ini ya. Nih, dan akhirnya ada penolakan setelah pembentukan resisten baru, penolakan dia turun. Ini hari kemarin ya. Ini dia turun ya, menyentuh di kisaran ini udah 50% ya. Yang saya bilang area buy ya di 1.25042 tepat turun di area sini. Kemudian saya gambarkan dengan pergerakan hari sebelumnya, ini hari kemarin ya. Kan saya informasikan minimal dia koreksi ke sini, tapi ini membentuk area base. Makanya di potensi ini ada bullish engulfing nih, perhatikan. Nah, ini tepat bisa ambil posisi buy. Target terdekatnya adalah di area ini. Ini sebenarnya ada area support nih terdekatnya ya. Saya akan masukkan dulu. Ini terdekat kalau Anda buy hari ini. Ya, pagi ini target likuidasi untuk Euro USD di area sini. Saya ganti warna biru. Nah, minimal ke sini. Ya, ini potensinya ya, likuidasinya. Kalau mau sell di area sini. Jelas yang saya sampaikan, dan jangan lupa saya bilang pemasangan stop loss wajib harus ada, jangan sampai tidak ada pasangan stop lossnya. Saya akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Ya, untuk USD Jepang Yen ini. Di USD Jepang Yen ya, kita masuk time frame D1. Nah, pergerakan dari USD Jepang Yen tidak diragukan, tren tetap naik kekuatannya ya. Di candle terakhir kemarin dari penurunan ini ya, di sini ada candle warna hijau ya yang ditutup, di mana ini membentuk haremi bullish ya. Seperti istilahnya orang hamil ya. Ini bodinya ini membentuk satu candle kecil ya, mendekati kayak seperti perut orang hamil, artinya haremi seperti itu. Dan potensinya mungkin kalau hari ini dia berhasil breakout di atas ini ya, candle warna merah. Saya kasih tanda dulu ya di sini. Nah, minimal di sini di atasnya ekornya ini ya di 130.981
dikasih ganti warna kuning ya. Warna kuning saya masukkan dulu, artinya horizontalnya area sini sampai dengan breakout di atasnya ini. Nah, di 131.243 potensi kalau ini ada candle close di atasnya ini, perhatikan ya, ini kan daily ya, ketika dia naik close di atas area 130.981 sampai 131.243, maka kecenderungan di next day akan terjadi lanjutan kenaikan. Kemungkinan akan tertahan di area sini dulu ya, close di area sini, akan di hari berikutnya akan terjadi kenaikan. Jelas ya. Sekarang kita coba cari tahu dulu time frame H4 ya. Ini kalau kita lihat di daily time frame H4. Nah, pergerakan dari USD Jepang Yen ya, ini tepat sekali saya juga sudah informasikan dari posisi yang kemarin ya. Ini terjadi penolakan ya, setelah tertahan retest di area ini ya, support 129.415 ya, terjadi kenaikan dan membentuk area base berkisaran di area ini ya. Ini membentukkan area base ya. Nanti kalau dia breakout di atas resisten ini, kemungkinan akan dia melanjutkan tren naiknya. Kita lihat dulu di time frame H1 ya. Nah, di time frame H1 ini sudah saya gambarkan ya. Ini pergerakan kemarin ya, setelah dia dari sini ya, saya juga sudah informasikan ketika dia naik ke area 130.2392, nanti perhatikan di sini apa yang terbentuk di sini, membentuk yang namanya bearish engulfing. Dia turun tertahan di area sini ya, dan dia naik, berarti berkisarannya di sini. Ini ada area support terbaru yang terbentuk di USD Jepang Yen ini. Saya ganti warna biru dulu. Nah, ini warna birunya, potensinya adalah berkisaran ini ya, di 130.292 sampai dengan 129.692. Jadi teman-teman, jika kalau mau buy, pastikan dulu breakout di atasnya ini ya, breakout di atasnya ini di atas 130, breakout impulsif bullish contohnya ya, candle warna hijau besar menembus breakout itu, tembus ya, menembus area 130.392 ya, menembus area resisten, maka dia akan berlanjut ke level di lebih tinggi ya, di sini 130.981 sampai 131.110 sampai dengan tertingginya 131.243. Paham ya? Ini di atas ini area buy. Buy berikutnya jika dia ada koreksi di 129.692 bisa buy di area sini sampai dengan 129.415. Oke. Ini dari USD Jepang Yen ya yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan di analisa berikutnya, yaitu di Aussie Jepang Yen. Aussie Jepang Yen sendiri kita coba cari tahu ya, kita lihat di time frame daily. Nah, pergerakan tidak terlalu signifikan ya, ini Anda bisa lihat lebih sideways, jauh lebih sideways, tidak ada pergerakan yang signifikan. Terjadi pembentukan doji. Nih ada doji ya. Ini ada doji ya, atau doji long legs ya. Diartikan doji ini adalah penerusan tren atau pembalikan tren ya. Kita cuman belum tahu karena ini sama-sama kuat ya. Area ini dia naik, area ini dia sell, ini membentuk area base, tapi secara keseluruhan memang masih berada dalam tren naik ya. Kecuali kalau dia berhasil breakout di bawah 90.455, kemungkinan akan berlanjut turun, bisa tes ke area sini di hari-hari berikutnya. Oke, kita masuk time frame H4 dulu. Di time frame H4 setelah terjadi breakout ya, ini kemarin juga saya belum sampaikan ke teman-teman, ini membentuk chart pattern ya, rising wedge. Artinya seperti apa rising wedge? Seperti ini chart patternnya nih ya. Nah, tarikannya dari sini ya, ini titik pertama, titik kedua kita tarik seperti ini ya. Ini menjadi area trendline atas dan ini menjadi trendline bawah. Nah, ini yang berhasil di breakout impulsif bearish di hari kemarin. Nah, ini adalah bentuk rising wedge. Dia turun ya, dia naik, naiknya seperti ini ya. Semakin ke atas semakin merucut. Terjadi breakout, ini impulsif bearish yang cukup besar dan akhirnya membentuk area base berjam-jam ya. Ini kalau kita lihat nih, area base wajar. Biasanya kalau terjadi drop, base drop. Karena apa? Ini sudah terjadi yang namanya breakout dari rising wedge tersebut. Nah, turunnya sampai berapa? Di time frame 4 kita bisa tarik contohnya seperti ini. Ini sering sekali juga saya praktekkan ke teman-teman.
Titik bawahnya ini ya, Anda bisa lihat nih, titik atasnya adalah kita ambil dari sini aja dan kita copy ke sini. Kurang lebihnya di sini ya. Kita perkecil, kita lihat. Nah, ini area yang akan dituju ya di beberapa minggu ke belakang ini. Sebenarnya ini adalah tepat ada SND ya, supply and demand ya. Ini ada demand di area sini ya. Ini saya kasih tanda dulu ya. Ini ada area demand ya, demandnya di sini. Oke, ini sampai dengan area ini. Nah, ini adalah area demand. Kemungkinan juga bisa ke area sini ya. Ini. Jadi potensinya itu bisa terjadi sampai dengan area sini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ini adalah area kalau dia turun bisa sampai sini. Saya kasih penebalan dulu. Nah, bisa turun sampai sini. Berarti potensinya bisa buy di bawah ini ya. Tapi kita tidak tahu berapa hari untuk dia bisa mencapai sini, karena ini kita lihat di time frame 4 saat ini masih bergerak terbatas. Apakah 1 bulan bisa ke sini? Apakah dari kecenderungan penurunan ini bisa mencapai area sini? Intinya di situ. Saat ini masih membentuk area base. Ini Anda bisa lihat berkisaran. Sekarang kita masuk time frame H1 ya. Di time frame H1 seperti apa kondisinya? Nah, pembentukan area base ini bisa kita tandain di bawah area resisten, di atas area support. Mana dulu yang di breakout? Itulah kunci untuk kita bisa posisinya. Yang pertama di sini. Yang kedua adalah di sini ya, ini keduanya. Ya, ini berkisaran Anda bisa lihat 91.505 sampai dengan 92.001. Jadi kalau sell bisa di atas ini ya, ini bisa sell dengan syarat ada pembentukan pattern. Sell berikutnya di bawah 91.505 dengan syarat pembentukan pattern dengan target terdekat likuidasi 91.137 sampai dengan 90.455. Jelas ya apa yang saya sampaikan, dan pastikan pattern terbentuk baru transaksi ya teman-teman. Jangan memaksakan diri pattern belum terbentuk Anda sudah transaksi dulu, jangan. Ya, dan pasang stop loss ketika sudah pengambilan posisi. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari 4 market ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya, serta selalu support channel ini, dukung channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua. Ya, berikan informasi secara up to date bahwasanya Zona Forex siap untuk membantu edukasi dan analisa insya Allah setiap hari. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.